Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengalami kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu sepanjang minggu ini. Kesetiaan dan kebaikan-Mu itu yang sudah menopang hidup kami hingga hari ini. Dan saat ini waktu kami datang kepadamu sungguh-sungguh Tuhan, kami tak percaya Tuhan, bahwa Engkau akan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati, menjamah dan memulihkan setiap kami. Dan kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau bersuka cita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan, Dia girangkanku, haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Katakan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita tetap memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey hey, soraklah haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita bersuka cita, kita bersorak pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Amin. Mari Tuhan, saudara, kita tetap menginginkan Tuhan pada malam hari ini. Karena itu kita tetap mempersiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Mari saudara. Terima kasih Tuhan. Dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Sayap wajah diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menurunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat pada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya, bawa kami Tuhan, bawa kami dekat kepadamu, dekati hati-Mu, dekati cinta-Mu Tuhan, bawa kami lebih lagi. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari saudara, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Dia baik. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima
mendekat padamu. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat padamu. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami sungguh bersyukur bisa mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan malam hari ini pertolongan-Mu yang ajaib pasti kami alami. Dan sekarang kami mau mempercayai bahwa firman-Mu yang sebentar akan kami dengar adalah menjadi sumber pertolongan bagi kami, sumber mujizat bagi kami, dan sumber kesembuhan. Urapilah hamba-Mu dan berikanlah hikmat-Mu menyertai kepada hamba-Mu pada malam hari ini. Dan kami juga percaya bahwa hikmat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya, Bapak Michael Sony. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, senang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya lihat senyum-senyum cerah, walaupun ada beberapa, saya pakai 2 layar ya Saudara, supaya saya bisa lihat wajahnya Bapak Ibu Saudara secara utuh dan lengkap. Ya, saya Michael Sony, saya hamba Tuhan. Saya lebih senang disebut hamba Tuhan daripada pendeta Bapak Ibu Saudara. Ayah saya Solo, asli. Ibu saya Manado, ada Chinese-nya, saya diangkat anak keluarga Batak. Ayo, saya orang mana, saudara? Kan bingung saya. Saya lahir di Surabaya, istri saya Sunda, anak saya satu lahir di Surabaya, satu lahir di Malang. Nah, udah lengkap. Nah, saya kerja di Jakarta, saya kerja untuk salah satu stasiun televisi nasional. Di Jakarta, saya pernah jadi pemimpin di sana. Dan kemudian saya juga banyak terlibat untuk pelayanan-pelayanan, contohnya kayak seminar-seminar untuk eskatologi, untuk untuk akhir zaman dan lain sebagainya, pujian dan penyembahan. Saya terima kasih untuk keluarganya Ibu Caroline yang sudah mengundang saya untuk berbagi. Biasanya kalau dengar-dengar dari orang-orang seperti ini, Michael Sony itu galak kalau bawa firman Tuhan katanya. Nah, yang udah pernah ketemu saya silakan angkat tangan. Yang sudah pernah merasakan kegalakan saya, saudara, ya saya udah 35 tahun, ini jalan 36 tahun pelayanan, dan cukup ini ya, udah dari ujung negeri ke ujung negeri sampai ke luar negeri. Hari ini saya nggak cerita mengenai diri saya nawar. Biasanya kalau saya tuh kalau saya diundang di gereja, saya nggak nawar macam-macam, saudara. Saya hanya nawar durasi khotbah biasanya. Saya biasanya kalau dikasih waktu 30 menit tuh saya udah setengah mati, saudara. Nah, saya minta ini, saya katakan, saya 50 menit dah. Ya, oke, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar, Bapak Ibu siap dengan Alkitab, karena kemungkinan saya akan cepat sekali. Saya nanti bisa persilakan Ibu Caroline dengan seluruh tim yang ada, kalau mau tanya, silakan tanya. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, semua pertanyaan bisa punya potensi untuk mencerdaskan orang lain. Ya, buka hati, buka pikiran, karena kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, saya tidak kenal saudara-saudara, jadi kalau saya ditegur, ya saudara mesti relakan hatimu ya. Kalau enggak gampang kok, tinggal matiin aja dan leave gitu loh ya. Yuk kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ayat ini seringkali dipakai dengan begitu saja oleh banyak orang-orang, tapi tanpa tahu latar belakangnya apa. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saya ini dicari, kalau lihat dari wajah di sini, Ibu Caroline lagi nyari ayatnya ini. Nah, ya Ibu Caroline tolong lihat, makanya saya pakai layar 2 itu supaya bisa ngawasin. Iya, Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-8. Nah, kalau Bapak Ibu periksa ini, ayat ini luar biasa ya. Dikatakan gini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ulang sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yuk, kita belajar firman Tuhan ya, langsung ke layar utama lagi. Bapak, Ibu, Saudara, banyak di antara kita yang tidak mengerti mengenai ayat ini. Banyak pendeta-pendeta, ya, apalagi pendeta-pendeta sekarang kan nggak jelas begitu loh, Saudara ya. Ada namanya pendeta kejadian, tiba-tiba jadi pendeta gitu ya. Tiba-tiba jadi pendeta, kan bingung ya. Ada pendeta keluaran itu pendeta yang lulus dari sekolah tinggi teologi. Ya, ada pendeta ulangan, Saudara, dulunya pernah jadi pendeta terus jatuh, terus sekarang mengulang jadi pendeta, terus kemudian bikin lagi gereja baru misalnya. Keluarga imamat juga gitu.
apa imamat, bapaknya pendeta, engkongnya pendeta, dia pendeta gitu. Nah, oke deh. Ya, kita bicara banyak kali kadang-kadang banyak hamba-hamba Tuhan ngomong begini, Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita luar biasa. Nah, ini ayat ini sering kali dipakai, Tuhan mau kita berbuah banyak. Kan sering kali gitu kan. Tuhan mau berbuah banyak. Nah, saya tuh bingung kadang-kala dengan banyak khotbah-khotbah yang kelihatannya luar biasa. Katakan apa? Kita harus finish strong. Wah, terus kemudian tahun ini tahun percepatan, tahun ini tahun pelipat gandaan. Lah, kalau hamba-hamba kalau apa namanya jemaat-jemaat yang tidak ngerti ya langsung nyaut, amin, 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 amin. Nah, kalau saya ini ngerti firman Tuhan, ya karena ini direkam, saya mesti hati-hati. Katakan apa? Saya bukan jadi Kristen sejak seperti saudara gitu loh. Saya ini harus mengalami sebuah pertobatan yang luar biasa baru jadi Kristen. Nah, sedikit latar belakang saya lahir dari keluarga yang berbeda agama. Kakek saya dari papi, dari agama seberang, pendiri dari sekolah agama seberang. Keluarga dari mami, ya itu pendiri sekolah Pentakosta pertama di Indonesia. Jadinya satunya punya waktu-waktu ibadah, yang satu kesenggol becak ngomong darah Yesus, gitu loh. Ya, nah banyak yang seperti itu kan. Nah, jadi saya sendiri ngikutin agama siapa? Saya ikuti agama kakek. Kakek saya ini ya kejawen, saudara. Ya, kejawen. Jadi dari kecil saya sudah diserahkan kepada setan. Ya, kalau istilah sekarang itu saya indigo, saudara. Saya indigonya indigo kelas berat. Ya, saya ngobrol sama setan, saya bergaul sama setan. Sebelum bisa ngomong, udah bergaul dengan setan. Tapi jangan harap saya khotbah mengenai setan. Ya, nggak mau, saya nggak mau kesaksian. Eman-eman. Nah, lain kali saja kalau waktunya banyak. Nah, dengerin, saudara. Jadi, saya terima Yesus cukup susah. Karena saya punya 4 setan, 3 setan yang paling gede. Dengan satu yang salah satu pemimpin, tapi sebenarnya dia rendah. Jadi saya kalau orang lain tuh, kalau contoh yang ada di YouTube yang sering kali ngomong setan-setan itu ya ilmunya sama seperti saya. Hanya dia dididik sama guru, sementara saya dididik sama setan. Itu bedanya. Ya. Nah, saya terima Yesus dengan cara yang nggak umum, saudara. Makanya sampai 4 hamba Tuhan yang harus tangani saya dengan satu hamba Tuhan pria, 4 hamba Tuhan pria dengan 1 hamba Tuhan wanita untuk nangani saya waktu itu ya. Terima Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saya susah jadi Kristen. Begitu jadi Kristen, saudara, saya berhati-hati dengan kekristenan. Makanya saya ngerti pendeta yang bohong, pendeta yang dikuasai kuasa kegelapan. Makanya dari itu kalau orang bilang Michael Sony tajam ngomong, lah iya gimana nggak tajam? Gimana nggak tajam, saudara? Nah, saya tahu yang mana yang dipalsukan kok. Ngerti ya, saudara? Ngerti di mana palsukan. Makanya kalau ada saudara dengar, Michael Sony itu kalau bicara terus terang, kalau Michael Sony itu bicara tajam dan cas pulang. Lah iya memang. Gitu loh, saudara. Karena kenapa? Saya kejar-kejaran dengan waktu saudara mati. Betul nggak? Ada yang pernah tahu nggak kapan mati? Nggak ada yang tahu toh. Nah, kalau saudara ikutin sesi saya, ikutin ikutin khotbah saya, terus kemudian saudara mati tanpa kenal kebenaran, saya dituntut. Enak aja. Nggak bisa. Makanya selama saudara masih hidup, jadi saudara nggak bisa nanti di pengadilan sana bilang gini, Michael Sony khotbahnya ketawa-ketawa. Oh, nggak bisa. Saya akan berjuang supaya saudara sebelum saudara mati, saudara kenal kebenaran yang benar-benar benar. Nah, ayat ini sering dipakai untuk apa? Untuk ngiming-ngimingi bahwa ikut Tuhan itu pasti kaya, ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan yang berkelimpahan. Di mana ayatnya? Makanya saya ngomong gini, tahun percepatan. Nah, sebagai anak IPA, saya dulu anak IPA, saudara, ngerti rumusnya percepatan itu V0 sampai Vmax. Ngerti nggak? Untuk mau cepat, minimal punya V1. V itu kecepatan. Saudara tahu film Fast and the Furious, kan? Betul nggak? Ngimpinya mau ngebut luar biasa. Mesin nggak pernah dinyalakan, nggak pernah gigi satu. Kapan mau sampai finish? Gitu loh. Ini namanya ke Bandung naik ojek. Maksudnya nggak nyambung, Jack. Ngerti ya? Mau bagaimana mau finish strong? Start aja nggak pernah. Pelipat gandaan, satu aja nggak punya. Apa yang mau dilipat gandakan? Sekarang kasih tahu pada saya. Di mana Tuhan Yesus pernah ngomong gini, ikut aku kamu kaya, ikut aku kamu kelimpahan, ikut aku kamu sukses, ikut aku kamu punya hidup yang tanpa masalah. Nggak ada. Nggak ada. Ada, Pak. Yohanes 10 ayat 10. Oh. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan gini, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. 3 step.
3 step. Jadi gini loh Bapak Ibu Saudara, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani gitu loh. Ya. Terus Yesus ngomongnya bahasa Aramaik. Jadi kalau hamba Tuhan ora ngerti, akeh sing ngarang, banyak yang ngarang gitu loh. Apalagi kalau sudah ngomong, pokoknya saya dengar dari Tuhan. Yuk. Kalau Tuhan ngomong pasti sesuai dengan Alkitab. Kalau nggak sesuai dengan Alkitab, kamu bohong. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah, perhatikan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya kita ini ya punya hidup yang berkelimpahan. Kata hidup itu masih ingat toh pelajaran biologi. Nah, hidup itu bios. Saudara, tubuh pegangnya ada dagingnya, pipi ada dagingnya, dan mungkin perut ada lemaknya. Itu bios. Bios. Tapi kata yang dipakai bukan bios. Di firman Tuhan itu. Apa yang dipakai? Yang dipakai zoe. Zoe, Z-O-E. Zoe itu ya artinya apa? Manusia batinia ini. Kalau bios, kata Alkitab, umurmu hanya 70, 80. Tapi kalau zoe itu kekal. Ngerti nggak? Dikatakan supaya kita punya hidup yang berkelimpahan. Supaya kita punya manusia batinia yang berkelimpahan. Kelimpahan bahasa aslinya apa? Perisos. Ayo katakan sama-sama. Perisos. Ayo penapal. Sekali lagi. Perisos. Apa toh perisos? Aduh. Makanya bingung loh. Tuhan nggak pernah janjikan duit cash kok. Saya kaget loh. Ada gereja yang ngajarin urapan bebas utang. Lah kowe sing utang Tuhan sing bayar iki piye? Sekali kan saja kawin sama anaknya orang, serahkan ke Tuhan untuk makanan, minumannya. Ya kan bingung. Betul enggak? Jadi kalau ada beberapa orang yang marah dengan saya, puji Tuhan saya berhasil berarti. Ngerti ya saudara? Dikatakan perisos. Perisos itu apa? Bernilai tinggi, berkualitas tinggi gitu loh. Kenapa masuk surga harus punya kualitas tinggi? Saudara. Sebentar saudara, harus punya kualitas tinggi. Makanya, yuk kita buka Yohanes 1 ayat 12. Coba perhatikan. Yohanes 1 ayat 12. Ayo. Ya, kalau saya lebih senang kalau ada orang yang bacakan daripada ditampilkan satu orang bacakan. Ini tim worship mungkin bisa bantuin saya ya. Mbok ya tim worship itu mbok ya senyum toyo. Nah, ya gitu, dunia lebih indah kalau senyum. Nah, yuk. Ini yang saya lihat senyumnya lebar itu di layar saya ada tulisan Chin Xiaoliang. Itu senyumnya lebar sepasang suami istri itu. Tenang saya. Itu satu layar itu senyumnya hebat-hebat. Itu. Yohanes 1 ayat 12. Iya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, untuk dapat ayat 8 ini mesti ngerti Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, sampun. Nggak apa-apa. Sudah dibacakan, nggak usah di-share aja, nggak apa-apa. Yohanes 1, 12 itu apa? Ya, semua orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Maksudnya bukan tiba-tiba kalau saudara percaya. Makanya kalau saya tanya pada orang, ya, ada orang gimana? Sudah lahir baru. Oh sudah, kapan? Saat terima Yesus. Loh. Terus, lahir baru itu saudara, nggak bisa sak-nyet gitu. Makanya saudara lihat ada beberapa artis yang jadi mualaf. Ya, dengerin, jadi mualaf. Ketika orang-orang ngomong sama saya, Pak, itu kok jadi mualaf kenapa? Pertanyaan saya, kapan jadi Kristennya? Betul enggak? Apakah orang kalau satu kamar itu pasti suami istri? Belum tentu. Belum tentu. Makanya repot, saudara. Makanya ketika Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus bicara dengan Nikodemus, kalau kamu mau selamat, harus lahir baru. Lah, dia ini pemimpin agama loh. Lahir baru enggak ngerti. Lahir baru itu apa? Saya masih ngomong soal kualitas. Lahir baru itu sampai manusia lamamu tidak dikenali. Saat kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sama, saya analogikan, sama seperti sperma ketemu ovum. Sudah jadi bayi belum? Belum. Sudah bentuk orang belum? Belum. Kalau mau jadi lahir jadi bayi, perlu berapa lama di perutnya mama? 9 bulan 10 hari. Waktu istri saya hamil, waktu ngetes hamil, waktu telat, saya cek ke dokter bilang,
waduh hamil di USG, ini anaknya. Saya bilang, saya ngelihat di layar USG, nanti anakku, ono bintik gitu loh. Bintik lingkaran putih sama titik hitam. Nanti anakku. Oh, dokter ini bingung. Ini anak ini. Iya, tapi mana rupanya? Orang ngerti. Setelah itu di USG lagi. Oh, ini ada tangan dan kakinya. Tak pikir, kayak kebong. Gitu, saudara. Belum kelihatan. Makanya baru 9 bulan 10 hari anak saya lahir, baru kelihatan. Oh, lahir. Nah, sama seperti saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sama seperti ketemu sperma sama ovum. Sudah lahir baru? Belum. Untuk lahir baru berapa lama? Seumur hidup. Sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya fasilitas supaya jadi anak-anak Allah. Kita punya Roh Kudus dan kemudian kedua, nanti saya ajari. Peristiwa hidup. Peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, itu membuat kita, karakter kita dirubah. Alane dewe ini, ngasih nama persekutuan faithful, setia. Cobaannya akeh buat setia. Biasanya kalau namanya persekutuan-persekutuan kan serem-serem gitu ya. Maaf ya kalau Bu Erni ada di sini. Woman on fire. Wong wedok kobongan. Nah, contohnya itu. Ngerti ya? Ya makanya saya ngomong begitu. Nah, gini loh. Ini loh luar biasa. Diberinya fasilitas supaya jadi anak-anak Allah. Kata anak-anak di situ juga mengandung arti. Aduh saudara, bahasa Yunani itu, bahasa anak itu banyak stepnya. Anak kecil, anak-anak tanggung sama beda. Kalau dilihat, supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi dikatakan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak yang dewasa. Kita ini diangkat dari anak-anak gampang menuju anak-anak Allah. Saudara ngerti nggak? Dan itu perlu dididik. Makanya kalau ngangkat anak, kan ngangkat anak dari bayi, ngangkat anak dari kecil. Nggak mungkin ngangkat anak tiba-tiba sudah besar. Coba suamimu ngomong gini, "Mah, kita ngangkat anak." "Oh ya wis, ayo ngangkat anak." Tapi umurnya 22 tahun, boleh enggak? Loh, itu bukan ngangkat anak, cari masalah itu. Ngerti enggak? Makanya kenapa enggak ngangkat anak dari gede? Karena sulit didikannya. Nah, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan usianya sudah terlanjur karakter rusak, sudah terlanjur kebiasaan rusak, sudah terlanjur punya masalah banyak, punya kepahitan, punya ketergantungan. Nah, untuk beres, untuk sembuh, nggak bisa tumpang tangan. Coba suamimu yang marahan, pada saat dia marah, tumpang tangan mulutnya, apa nggak langsung berantem? Betul nggak? Nggak langsung berantem. Adik saudara yang utangan, yang biasanya utang tapi nggak pernah bayar, coba kasih ono minyak kepalanya. Coba dalam nama Yesus sembuh, nggak bisa. Coba cecemu yang sombong kalau ngomong kelihatan lubang hidung. Coba saudara, tumpangi tangan gitu. Dalam nama Yesus. Iya. Katakan apa? Netral. Raiso. Nggak bisa. Makanya banyak orang Kristen nggak sadar. Kita dikasih fasilitas. Karena kita terlanjur usaha. Loh, Pak, kenapa harus dididik? Loh. Saudara kalau diangkat anak sama contoh aja ya, Meghan Markle, istrinya Pangeran Harry, saudara. Waktu mau menikah, setahun sebelumnya, ini wanita biasa begitu masuk istana, dididik cara jalan, dididik cara duduk, dididik cara makan. Ora iso mulu, itu enggak bisa. Kalau dada-dada juga kan, wah, itu enggak bisa. Kalau dididik gimana? Tangannya gini. Loh, kan? Makanya, kenapa? Enggak bisa. Makanya kalau saudara jadi anak-anak Allah, saudara diproses. Berapa lama prosesnya? Seumur hidup. Jadi kata firman Tuhan, Yohanes 15, jangan mikir berbuahnya tok, tapi proses. Kalau saudara baca dari ayat 1, ya, saudara, bentar dulu, Yesus itu pokok anggur. Dan kita caranya, kita harus jadi satu dengan dia. Nah, orang Kristen sekarang kan ngaku Kristen. Tuhan Yesus nggak pernah bawa agama, saudara. Yesus itu bawa apa? The way of life, gaya hidup, jalan hidup. Gitu loh. Makanya Yesus beri teladan. Yesus itu turun ke dunia sebagai manusia. Iblis mencoba Yesus. Kenapa? Dia lihat potensi.
Namanya dicobai. Ingat ya, iblis mencobai Yesus itu bukan settingan. Yesus itu di dunia bisa lapar, bisa haus. Gitu loh. Kenapa dicobai? Ya karena namanya pencobaan. Pencobaan itu untuk membuat Yesus jatuh. Gitu loh. Berarti Yesus kalau dicobai bisa jatuh. Gini loh saudara, namanya jadi manusia. Kalau Yesus saudara turun sebagai manusia, dia kebal dengan macam-macam, dia tidak menang, dia nggak bisa jadi teladan buat kita. Makanya Yesus bisa menang. Masa kita ngaku anak-anaknya, aku anaknya. Tapi Tuhan, ya kita ini kalau punya masalah kadang-kadang berdoanya kan mulut kita kan setinggi langit toh. Pakai bahasa Jawa ya sedikit, lambemu lah kedukuran toh. Sampai nubruk pesawat toh lambemu. Kan kalau ngomong kan gitu toh. Betul enggak? Ngomongnya setinggi langit. Ngomong apa? Kalau kita lagi punya masalah yang berat, ngomong apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Betul enggak? Wah, tapi begitu Tuhan izinkan terjadi masalah yang besar, kalian kan berdoa, why me? Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Kan seringkali, bagaimana kalau Tuhan menjawab begini? Why not? Lu modar gue. Kenapa tidak? Makanya jangan jadi orang Kristen lembeng, pemayu gitu loh. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya kurikulum. Ngomong amin. Amin. Ayo, makanya banyak orang Kristen seperti itu. Mau berbuah ya harus tinggal di apa? Di pokok anggur. Harus jadi satu. Orang terima Yesus, makanya kalau saudara nanti punya mantu, jangan seneng dulu pakai salib. Saya ini pelayanan di penjara juga, saudara. Di penjara itu pakai salib banyak. Saya tuh ke Israel itu bolak-balik, saudara. Yang namanya Golgota, itu bukan kayak di gambar. Yang salibnya Yesus sama dua penjahat di samping kiri kanan. Bukan 3 dok. Bukan. Banyak, saudara, salibnya ribuan. Semuanya mati, Yesus mati. Semuanya tidak bangkit, Yesus bangkit. Semuanya dianggap penjahat, Yesus dianggap penjahat. Tenanan. Jadi jangan kaget kalau orang pakai salib, tapi utang tidak bayar, menghamili anak orang, bujuan, sombong, ya emosian. Karena kenapa? Yang dipakai bukan salib Yesus, salibnya penjahat. Ini beberapa orang ngomong, wah ini berat nih Michael Sodi, ini berat. Kalau bahasa sekarang wis angel gitu ya. Makanya banyak orang Kristen itu seperti itu. Pak Michael Sodi kok ruwet loh. Masuk sekolah mahal di luar negeri, itu bukan hanya masuknya yang suka. Keluarnya juga suka. Ngerti nggak saudara? Pak, bukankah keselamatan itu anugerah? Iya saudara. Saudara diampuni dosa. Itu Tuhan yang bayar. Tapi saudara mau jadi mempelainya dia. Saudara yang bayar. Anakmu saudara mau masuk sekolah mahal misalnya Harvard, Columbia. Bapak ibu yang bayar. Uang kuliah, uang ini, uang kuliah, uang sumbangan, uang macam-macam. Loh, itu saudara yang bayar. Uang kos-kosan, uang dormitori, uang asrama, uang bulanannya saudara yang bayar. Ngerti gak saudara? Tapi yang kuliah siapa? Yang kuliah anak saudara. Yang ngerjakan tugas siapa? Yang ujian siapa? Ojo bapak ibu. Makanya tanya. Saudara sekarang ada di kekristenan yang kualitasnya tinggi. Supaya berkualitas apa? Saudara, kalau orang Kristen hanya diampuni dosanya saja dan diterima apa adanya, tidak diproses Tuhan supaya berkualitas tinggi, maka surga akan jadi kelihatan apa? Akan ancur-ancuran surga. Karaktermu yang belum berubah, awakmu sing emosian, diterima apa adanya, masuk surga, emosimu belum berhenti. Pas antri mau masuk pintu surga, kesenggol malaikat. Kan repot, emosimu ngomong apa? Matamu nang di lo. Your eyes. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kan gitu. Bapak-bapak yang nggak bisa lihat tukmis, batuk gelimis, lihat orang ayu, lihat malaikat lewat. Wuhui.
Cuit-cuit, gitu. Gak dikeplak. Makanya selama di dunia, saudara di apa? Saudara diproses. Buah ini bukan tidak ada hubungannya sama duit. Makanya ada hamba Tuhan ngomong, orang Kristen harus kaya. Orang Kristen yang tidak kaya, yang tidak kelimpahan itu kena kutuk. Ring satunya Tuhan Yesus. Ring satunya Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus 12 itu harusnya Yudas masa mati itu bukan diganti Matias, harusnya diganti Rasul Paulus. Tapi gara-gara apa? Gara-gara mereka pengen cepat, makanya diundi. 12 murid Yesus itu mati. Mereka selama hidup di dunia miskin. Miskin. Mati ini ngenes. Saudara, matinya bukan ngenes. Matinya merana. Lah, saudara berani ngomong kalau muridnya Tuhan Yesus itu kena kutuk. Saudara pulang ke surga diuber-uber Pak Petrus. Gara-gara ngomong begitu. Loh, jemaat Kristen awal, baby Kristen tahun 30 sampai tahun 380. Itu miskin dan dimiskinkan negara. Kenapa Tuhan tidak pernah janjikan kekayaan di bumi? Soalnya saudara, sekarang mungkin bisa pakai anting-anting, pakai kalung, pakai ya semua macam-macam. Sekarang pipi saudara masih bisa halus-halus. Coba sekarang. 30 tahun depan, 40 tahun depan, saudara pakai poles-poles, pakai anting-anting. Kan orang-orang ngomong apa? Orang itu yang nggak tahu diri ya, sudah tua kayak gitu. Ya kayak pohon Natal jalan-jalan kan. Gitu kan. Gitu. Ya, sekarang saudara makan damja, makan macam-macam bisa. Coba umur 30. Saudara makan sak sendok. Anakmu teriak, "Pak, ingat asam urat." Kalau kawinan kan gitu, makan apa kiki lontong gitu, wah makan. Pak, ingat asam urat. Terus pergi lagi satunya lagi makan, mau makan soto, wah mau makan soto. Pak, ingat kolesterol. Ya, makan dawet, ingat gula darah tinggi. Coba berdiri mau duduk, disuruh duduk. Om duduk, enggak ambeien, enggak bisa, enggak ada yang dinikmati kekal. Coba sekarang mungkin masih bisa pakai celana yang ketat gitu loh, masukkan suka, keluarnya lebih susah lagi. Betul enggak? Coba ibu-ibu umur 70 tahun pakai ketat gitu. Apa masuk UGD untuk ngeluarin nanti gitu loh. Makanya kan susah. Makanya Tuhan janjikan di mana Wahyu ngomong langit baru, bumi baru. Itu tujuan kita. Gitu loh. Pak, kalau mau kaya gimana jadi Kristen? Ada caranya. Ada. Kerja. Gitu loh. Mau pinter, belajar. Mau kurus, jaga makanan. Mau cantik, mandi. Gitu loh. Makanya banyak orang Kristen itu maunya. Saya itu pernah ke satu tempat, saudara. Saya pernah satu tempat, saya kaget. Itu keluarga pendetanya gemuk-gemuk semua. Jangan marah yang gemuk-gemuk ya, jangan marah semua. Gemuk-gemuk semua. Itu pas kita lagi makan, saya tiba-tiba inget game namanya Angry Birds. Kenapa? Yang keluar tuh babi, saudara. Semangat sekali mereka lihat babi. Wah, terus ibu gembala berdoa seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima makanan ini. Terus dia berdoa seperti ini yang membuat saya akhirnya buka mata. Saya buka mata. Kenapa? Dia berkata gini, asam urat, kolesterol, trigliserid, aku katakan di dalam nama Yesus, netral. Loh, iso tak netral? Netral, saudara. Coba minum Coca-Cola, saudara bilang gula, netral. Gitu. Iya, coba istrimu marah, tumpang tangan, netral. Gitu. Bisa tak? Tak bisa. Saya ketawa, saudara, waktu disuruh makan, dibilang gini, Pak Michael Sony, silakan makan. Sudah nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol. Enggak ada trigliserid. Saya ketawa, saudara. Ngerti ya? Makanya Tuhan janjikan di mana? Langit baru, bumi baru. Nanti kalau diundang lagi tak ceritani mengenai langit baru, bumi baru. Versi Alkitabiah. Bukan versi mulut nggak karu-karuan, saudara. Makanya gitu. Kalau kesaksian bertentangan dengan Alkitab, buang. Gitu. Termasuk saya sendiri. Makanya saya kalau kesaksian hati-hati. Jadi Pak Michael Sony kalau supaya berbuah banyak bagaimana? Nah, mesti sama seperti katakan saya tadi.
Uji kekristenanmu. Pak, orang Kristen kan gampang. Mulut mengaku, hati percaya. Sebentar. Yuk, ini ada hubungannya dengan faithful loh. Yuk, kita buka Roma 10 ayat 9. Coba bukanan. Ayo, saya minta dibacakan aja. Supaya semua konsentrasi. Tapi yang buka Alkitab ya monggo. Roma 10 ayat 9. Tim worship, ayo. Ayo, saya request lagi. Mbok ya senyum toh ya. Roma 10 ayat 9. Ya, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini saya diprotes sama hamba-hamba Tuhan, dikatakan apa? Ada beberapa orang, Son, jangan buat susah toh. Jangan buat susah. Kan jadi Kristen gampang. Mulut mengaku, hati percaya. Loh, ini ditulis saat apa? Mesti ngerti latar belakang. Mesti ngerti bahasa. Nggak bisa sak kepenake dhewe, saudara. Saudara, penulis kitab ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ya dipancung tahun 67. Gitu loh. Jadi orang Kristen dianiaya sama Kekaisaran Roma karena dianggap musuh negara. Itu tahun 30. Ya gini loh. Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi. Ya, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit itu tahun 30 Masehi. Yesus naik ke surga tahun 30 Masehi. Roh Kudus turun tahun 30 Masehi. Dengerin, saat Roh Kudus turun, gereja lahir. Ngerti ya? Jadi kalau ini ditulis saat orang Kristen sedang dikejar-kejar, ditangkap. Dengan mulut ngaku, tentu beda. Mereka itu ditangkap, belum ngaku sudah ditangkap. Loh kok bisa? Karena orang Kristen itu zaman itu belum agama. Mereka itu disebut pengikut Yesus. Kok bisa dikenali? Gaya hidupnya kayak Yesus. Cara berpikirnya kayak Yesus. Cara memperlakukan orang kayak Yesus. Hidupnya seperti Yesus. Nah, bedain tuh sama orang Kristen sekarang. Ngerti nggak ya? Ngerti ya? Makanya saya kadang-kadang, maaf jangan marah sama saya. Saya kadang-kadang sedih lihat sekolah-sekolah Kristen. Kampus-kampus Kristen. Makin besar lambang salibnya. Makin disitulah orang tua disalibkan. Bayar SPP-nya. Jangan marah sama saya. Ngerti kan? Ini ibu-ibu, ini Ibu Asih Kalanit senyumnya bagus nih. Nah, ngerti kan ya? Makanya gitu kelakuannya kayak Yesus. Makanya nggak pakai macam-macam ditangkap. Nah, ada 4 tahapan. Orang Kristen zaman itu. Apa yang diperlakukan kalau ketahuan jadi Kristen? 1, ditangkap. 2, dimiskinkan. Dimiskinkan, harta diambil. 3, diapain? Dianiaya. Ya, dijadikan obor. Masukkan kandang singa, diadu gladiator, pokoknya dirobek-robek, waduh luar biasa. Yang keempat baru dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh, umurnya hanya 3 sampai 6 bulan. Gitu loh. Resikonya, Pak Michael Sony susah mana jadi Kristen sekarang sama zaman dulu? Nanti tak jauh. Waktuku terbatas. Kalau kecuali dapat, kecuali sebentar saudara. Kecuali saya dapat lampu hijau untuk nerusin sedikit 10 menit lagi boleh. Nah, itu dijempol berarti boleh. Makanya beda dengan kekristenan sekarang. Dengan mulut mengaku, hati percaya. Aduh saudara, percaya itu apa? Percaya itu apa? Ini tisu, warnanya apa? Putih. Perlu bukti? Ora perlu bukti, apalagi perlu penelitian. Perlu perlu presiden turun tangan untuk membuktikan bahwa tisu itu putih. Tidak perlu. Everybody knows kalau ini putih. Tetapi kalau pernikahan, nah ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah menikah kan pasti pernah toh ditanyain gini, ibu-ibu pakai apa? Pakai cadar toh, pakai cadar, terus ditanyai sama pendetanya, maukah engkau menerima dia sebagai suamimu? Biasanya mulai menitikkan air mata kan. Dalam suka, dalam duka, betul kan? Dalam sehat, dalam sakit, betul kan? Dalam kaya, dalam miskin, waduh ini mulai nangis. Biasanya ditanyai, kalau saya yang berkati selalu saya akan ngomong gini, maukah kamu setia? Betul nggak? Maukah kamu setia? Loh, faithful itu, maukah kamu setia? Biasanya kan perempuan-perempuan kan nggak pakai mikir. Sambil nangis ngomong apa? I do. I do. Gitu kan tiba-tiba. Sampai keselekan saudara.
Aduh, gitu loh. 10 tahun kemudian ngomongnya apa? Aduh. Waduh, betul enggak? Tanya sekarang, setiap kalau ini enggak perlu bukti. Wah, ini ada satu oma ketawa, saya senang sekali. Saya lagi nunggu oma ketawa tadi. Ternyata oma ketawa. Tanya, makanya tak tanya sekarang. Kata setia perlu bukti? Perlu. Berapa lama? Seumur hidup. Bahasa Yunaninya apa? Mulut mengaku hati percaya itu pistewo. Pistewo. Ayo sama-sama. Pistewo. Pistewo itu bukan sekedar percaya, tetapi memberikan hidup sepenuh sampai nggak ada kesisa pada apa yang saudara percaya. Nah, saudara kan masih belum kan? Masih belum. Semua mesti dipegangi, kalau bahasa Jawanya digondeli. Wah, kalau sudah kepepet baru diserahin ke Tuhan. Kan gitu tuh ciri khasnya kita. Kenapa sih kita nggak berserah dari awal? Mesti babak belur dulu 2 tahun baru nangis. Aku berserah. Kenapa nggak dari awal? Betul nggak? Coba berapa masalah-masalah yang Bapak Ibu yang terjadi di sini apa? Gara-gara apa? Tidak berserah dari awal. Lihat, wah orang itu ganteng. Wah orang itu pendidikan tinggi. Pacaran nggak pernah nanya. Nembak atau ditembak nggak pernah tanya. Ada istilah sekarang ya, menyatakan cinta bukan didor gitu, bukan. Pacaran nggak pernah tanya. Mau dilamar nggak pernah tanya. Dilamar nggak pernah tanya Tuhan. Mau kawin juga nggak tanya Tuhan. Begitu sudah terjadi, alasannya apa? Kenapa kau pertemukan kami, Tuhan? Lambemu. Ngerti nggak? Tuhan ngomong apa? Kamu nggak pernah tanya ke saya. Kamu lihat saja dia itu. Aduh, saudara. Mengerti ya, saudara? Ini lambemu sudah 4 kali saya keluar dari mulut saya. Ini direkam, ini pas diedarkan. Heboh ini. Ngerti ya, saudara? Ngerti ya, saudara? Makanya. Mulut mengaku hati percaya. Perlu berapa lama? Bukti. Seumur hidup untuk membuktikannya. Pistewo itu sampai menutup mata. Saudara bilang, kalau saudara pas dipanggil malaikat, ya itu bisa terjadi kapan saja, termasuk malam nanti. Malam malaikat datang, pulang yuk, gitu loh. Kan beberapa orang nggak siap, izin. Gimana? Aku nggak siap. Gimana kalau suamiku saja? Dia lebih siap. Gimana kalau mertuaku? Saya sudah lama menanti-nantikan dia dipanggil Tuhan. Kan gitu. Kan gitu. Ini yang punya masalah sama mertua pasti ketawa semua ini, Mas. Ngerti nggak, saudara? Kan gitu. Saudara, kalau dipanggil Tuhan, kalau kurikulummu sudah selesai di bumi ini, karaktermu berubah. Saudara pasti akan ngomong, sudah selesai ya Tuhan. Oke, aku pulang. Gitu. Makanya untuk katakan apa? Kita ini, saudara, Roma 8 ayat 28. Ayo, aduh, saudara. Saudara boleh tanya loh, nanti boleh tanya. Pak Michael Sony kok keselamatan dari ruwet? Dari dulu ruwet saja nih. Tapi dibuat gampang. Makanya saya khawatir gitu loh. Saya khawatir orang-orang itu nanti ya sampai di surga, sampai di pengadilan nanti ditolak. Kenapa? Berkas-berkasnya nggak lengkap. Ayo, Roma 8:28, bacakan. Ayo, waktunya lari terus. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata turut. Jadi kalau bahasa aslinya bunyinya gini, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kasih highlight itu. Bagi mereka, ini tidak semuanya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi ini proses Tuhan hanya terjadi untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini kurikulum Tuhan. Makanya kalau saudara berdoa seperti ini, Tuhan, ya, kasih aku apa Tuhan? Tuhan, aku masih belum bisa sabar. Saudara, pada saat saya masih kejawen, kalau saya mau sabar gitu, setannya pasti ngomong, sana bertapa di hutan, bertapa di mana, di gua-gua, kamu bisa sabar. Mutih, ya, mutih, jadi hanya makan nasi putih sama
air bening, sudah mute, ya, sudah. Bisa sabar? Nggak bisa. Kenapa? Di hutan ketemunya gede, gimana mau sabar? Ketemu monyet. Kalau di gua ketemunya apa? Kuntilanak, pocong. Bagaimana mau sabar? Ngerti nggak, saudara? Kalau ada orang ngomong gini, Pak, saya nggak mau ke gereja lagi. Gereja banyak orang munafik. Oh, betul. Betul. Gereja itu sama seperti rumah sakit. Gereja itu orang sakit. Gitu loh. Kalau orang munafik, betul. Kenapa? Kalau mau sabar, hiduplah di gereja. Jadilah anggota jemaat. Kenapa? Si munafik-munafik ketemu sama munafik-munafik, belajar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara akan belajar kerendahan hati. Saudara akan belajar tidak emosi. Saudara akan belajar penguasaan diri. Di mana? Di gereja. Ngomong amin. Kalau itu sombong, siapa tahu kamu berdoa seperti ini. Tuhan, kasih aku sabar. Yang datang siapa? Cecemu sing juaji. Kokomu sing gaplek. Di situ saudara apa? Bapak-bapak berangkat hari Senin ke tempat kerja. Wah, berdoa Senin. Oh Tuhan, lindungi di perjalanan. Tiba-tiba kita sudah hati-hati. Ketemu sama AI, riting kiri. Tapi beloknya hanya Tuhan yang tahu. Tahu saudara, di situ saudara belajar sabar. Satu ketika saya pernah naik mobil, ya. Mobil saya dulu Panther, sekarang sudah ganti. Waktu mau naik Panther, berangkat dari rumah nganter anak saya di Malang. Ketemu di jalan raya umum itu AI, handphonean sama apa saudara? Di sininya di dalam handphone tuh ada helman sama handphone dimasuk sini. Ngobrol pakai Scoopy saudara. Ke kiri, ke kanan, ratingnya kiri. Ya, di belakang saya itu ada trailer, truk dan lain sebagainya. Mau tak bel, takut. Gak tak bel, ganggu. Akhirnya tahu saudara, sampai di lampu merah perapatan Adi Sucipto. Kalau orang Malang pasti tahu perapatan Adi Sucipto. Dia berhenti. Hebat loh. Betul, itu kayak geng motor. AI itu. Berhenti persis di tengah. Masih handphonean. Terus dengar suaranya. Lu jak gitu ya. Lu bok gitu, lu bok gitu. Sudah. Lampu merahnya kan ada counternya. Ada penghitungnya di atas. Itu sudah warna hijau. Dia tetap. Akhirnya gak tahan saya. Bukan tak telepon. Tak bel saudara. Tin gitu. Tahu saudara? Tin gitu. Bukannya minggir, bukannya jalan. Noleh ke saya. Malah lihat mata saya. Lu mau apa? Lu. Dia yang salah kok galaan dia. Ngomongnya bukan lu. Ye mau apa? Ye mau apa? Akhirnya kenapa? Ya betul, merah lagi. Dia turun loh dari sepeda motor. Sepeda motornya dijagrak. Di standar. Terus tahu yang terjadi. Di standar, saudara. Begitu di standar, apa yang terjadi, saudara? Ya ini kejadiannya. Mengerikan sekali. Dia turun, di depannya siapa? Di depannya mobil saya digebrak-brak. Jangan mentang-mentang pakai mobil. Tak buka, ini anak saya di samping. Tak keluarin kepala saya. AI, ada apa kamu? Nantang kamu. Galakan dia. AI ratingnya kemana? Ke kiri. Terus AI ada di posisi mana? Hehehe. Sorry ya, katanya gitu. Tahu saudara, anak saya ngomong gini sama saya. Papa tadi pagi papa berdoa apa? Minta sabar. Langsung dikasih sama Tuhan kurikulum. Makanya, kalau saudara berdoa seperti ini, Tuhan kasih aku rendah hati. Sing teko sapa? Yang datang siapa? Tuhan aku mau penguasaan diri. Yang datang nanti siapa? Dan itu kita akan berlaku, saudara. Sampai kita jadi seperti Yesus. Buah kita itu tidak buah cash. Tidak uang cash. Tidak aset. Itu loh, saudara. Tapi dalam bentuk apa? Karakter yang jadi seperti Yesus. Sehingga Yesus itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Baru hidupmu dipercaya. Jadi saudara jangan ngomong, Tuhan, ya gini ini nggak bisa berubah. Orang gini banyak. Nggak bisa berubah. Aku yang ini. Orang kayak gitu diproses. Tenanan, sungguhan diproses. Makanya kita Bapak Ibu Saudara, ayo belajar. Makanya orang Kristen itu harus mulai berbuah itu. Nanti baca saudara.
harus abide in me, tinggal di dalam aku. Baca Alkitab, doa. Ngerti ya saudara? Tuhan ada di dalam kita. Pak Michael Sony, jadi Kristen itu susah. Loh, dikatakan apa? Kalau di agama-agama yang lain, membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Hukum Republik Indonesia sama hukum bangsa-bangsa, membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Tetapi kekristenan, Yesus ngajar apa? Parah loh, susah loh. Dikatakan apa? Jika kamu membenci saudaramu, loh. Siapa ibu-ibu sini nggak pernah benci? Ayo, benci mertua, benci tetangga, benci temen, benci. Saya pernah tahu kok. Ada sebuah gereja Natal nih, ada satu ibu yang usul supaya lemper. Satu lagi usul panada. Gara-gara grup lemper pisah. Ada ibu-ibu yang suka lemper pisah, grup panada pisah. Maka Natalnya jadi dua. Kemis Natal lemper, terus kemudian Jumat Natal panada. Loh, edan kan? Goro-goro lemper panada. Makanya tanya sekarang, benci nggak? Benci cece kamu nggak? Benci ipar kamu nggak? Benci mama kamu nggak? Benci mertua nggak? Saudara jangan ini. Pak, saya sudah ngampuni. Ah, gampang tesnya. Ketemu di mall, ketemu di perempatan. Kalau ketemu di mall kan dari jarak jauh kelihatan, tekek gunang kuno. Loh. Saudara berarti belum selesai. Oh, kadal itu di situ. Belum selesai berarti. Kalau hatimu masa itu, berarti belum selesai. Ngerti ya? Makanya bapak-bapak, Pak, saya nggak berzina loh. Berzina itu dihukum agama-agama yang lain. Berzina itu melakukan hubungan seksual di luar nikah. Betul loh. Ya, terus kemudian hukum melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tetapi kalau kekristenan, Tuhan Yesus ngomong sama ahli Taurat dan orang Farisi, jika kamu melihat wanita dan mengingininya, maaf ya, agak-agak vulgar sedikit. Jika kamu melihat wanita dan mengingininya, bahasa aslinya, jika kamu melihat wanita yang diajak ngomong pria ya, Tuhan Yesus ngajak ngomong pria. Jika kamu melihat wanita dan tergeraklah syahwatmu. Mengerti nggak? Jika kamu melihat wanita, mohon maaf ya Bu Karolina, agak vulgar sedikit. Jika kamu melihat wanita dan adik kecilmu berdiri, kamu sudah berzina. Ayo, bapak-bapak. Pak, saya enggak ada yang tergerak, Pak, syahwatnya. Impoten nggak? Orang Malaysia bilang mati pucuk. Nah, ngerti nggak? Makanya standarnya tinggi. Makanya Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya kamu punya hidup. Manusia batinnya kamu ini. Supaya berkualitas. Jadi kalau Tuhan izinkan, tanya, Tuhan, apa yang mau lagi diberesin? Bagian akhir. Ibu-ibu yang pernah jadi manten tahu toh? Zaman sekarang ini, ya, mau manten tuh harus setahun sebelumnya. Perawatan tuh harus setahun sebelumnya. Ini COVID jadi gampang-gampang. Tapi kalau pengantin normal, itu setahun. Apalagi kalau bodinya pengantin itu besar. Itu ada sesi olahraga, apalagi pengen badannya sesuai dengan yang dia beli pakaian di luar negeri. Pakaian di luar negeri, beli baju pengantin untuk ukuran 55 kilo. Lah ini 85. Menurunkan 30 nggak gampang. Bisa cukup Pak Sony, bisa. Iya bisa cukup. Beli 2 disambung jadi 1. Bisa. Makanya kalau mau kurus, dijaga. Ada ahli gizi, olahraga, belum lagi perawatan wajah. Lah wajahnya perempuan ini kan kayak kita biasa ya. Untuk mau jadi bagus kan, gunung-gunung diratakan, lembah-lembah ditutupi ya. Kan gitu toh. Betul Pak? Makanya ini Ibu Jessica Livia ini ketawa nih. Ini katakan, wah, makanya belum lagi saya tanya sama teman saya. Ini betul-betul loh, ratusan juta loh untuk pengantin itu sekarang untuk urusan badan, muka dan pakaian. Nah, yang salah satu sukar apa? Alis Pak Sony katanya gitu. Nggak tahu tren dari mana, alis bagus-bagus dari Tuhan. Ya, dibabat. Setelah dibabat, ya saya kan nggak ngerti kan, kadang-kadang ibu-ibu kalau disuruh gambar di sekolah kan gambarnya gunung 2, setelah itu ada sungai, sawah, terus ada burung 3, betul kan?
Terus ada matahari. Gitu kan kasihan. Kadang-kadang saudara nggak bisa gambar. Itu dikasih 6 toh. Sama guru itu nilai belas, kasihan. Lah, saudara nggak bisa gambar. Garis lurus sama kurva aja nggak bisa. Oh, gambar alis. Makanya bapak-bapak mesti ngerti. Kalau ibu-ibu lagi gambar alis, don't touch. Don't disturb. Ya, you disturb, I will kill you. Ngerti nggak? Nah, saya tanya, kenapa? Iya, penanaman kembali alis itu 38 juta. Ongkos reboisasi itu 38 juta. Dan itu kadang-kala separuh jadi, separuh longsor. Dan itu mesti baleni lagi dari awal. Bayangin loh. Ya ini ibu-ibu langsung yang pakai alis-alis yang itu langsung gini semua. Bu Karolin jangan diundang lagi, menyinggung banyak orang ini. Ngerti nggak? Katanya Pak Sony mau galak. Ini galak, saudara. Nggak tahu ini, galak ini. Ngerti ya, saudara? Makanya, sampai kalau orang Jawa bilang manglingi, apa tuh bahasa Indonesianya manglingi, sampai membuat orang, wih, kok berbeda. Makanya, kalau cadar itu dibuka, pemberkatan gitu kan, pengantin kan pendetanya ngomong silakan mempelai pria membuka cadar dan mencium pengantin wanita untuk pertama kali. Sakjane iki ada banyak bujuke. Mencium pertama kali. Sing genah. Gitu loh ya. Ketika dikatakan dibuka begitu cadar kan biasanya pengantin pria kaget. Wih. Angling. Terkejut. Kalau bahasa Jawanya, sopo kon? Karena berbeda. Mengerti ya? Itu pengantin pria yang benar. Pengantin pria yang nggak benar pasti ngomong, larang tani. Angpau nih cukup gak nih? Gitu loh ya. Gitu loh. Makanya, begitu dibuka, makanya kita juga mempelai Tuhan seperti itu. Sampai orang-orang, aduh, menginjili itu mudah. Tanpa kita buka mulut, orang lihat hidup kita. Pasti tanya, kamu kok berubah ya? Hidupmu kok berubah? Baru diikuti sama orang lain. Karena mereka melihat hidupmu kayak Yesus. Cara kamu bicara kayak Yesus. Cara kamu memperlakukan orang kayak Yesus. Kalau kamu seperti ini berubah, orang akan lihat. Ya kalau enggak, kamu ngomong kosong. Ngerti ya? Ayo saudara. Baru bisa berbuah baik. Dan hidupmu dinikmati oleh Tuhan. Dan hidupmu, istri-istri, hidupmu bisa dinikmati suami. Suami-suami, hidupmu bisa dinikmati oleh istri. Bapak, ibu, hidupmu dinikmati oleh anak-anak. Sehingga kalau anak-anak nanti menikah, aku pengen punya istri kayak mama. Aku punya istri kayak suami kayak papa. Kenapa? Jangan sampai anak keluar, kenapa kamu pengen nikah cepat-cepat? Oh, setan kabeh nang omah itu. Ngerti ya? Sampai hidup berubah. Saya ketemu sama teman-teman saya. 31 tahun, ini udah lama. 31 tahun yang lalu mereka pegang tangan saya. Ini Sony ya? Iya, saya lu. Dulu kamu kurus sekali. Iya, sekarang gede saya. Terus dikatakan apa? Kamu dulu kan gila. Iya. Kamu tukang minum. Iya. Kamu kan kesurupan. Iya. Kamu ngamuan. Iya. Kok sekarang berubah? Nah, ada yang teriak. Pendeta itu sekarang. Tuh, saya bilang gitu. Beda nggak pendeta yang ini sama pendeta yang kan? Beda. Ngerti ya? Sampai hidupmu berubah. Kalau enggak, saudara akan, alah Kristen podo ae, Kristen sama saja. Saudara bilang, saya rawat jalan. Makanya kalau saya dibilang, Pak Michael Sony, lagi rawat jalan. Ya, saya rawat. Saya udah tunggu. Tetapi masih ada monsternya, saudara. Makanya kalau orang marah ya, bapak-bapak kalau marah, ibu-ibu perhatikan. Kamu tidak tahu siapa saya. Tidak tahu. Makanya tanya sekarang, sukar nggak? Bandingin orang Kristen sekarang sama orang Kristen zaman dulu, sukar nggak? Lebih sukaran sekarang. Kalau dulu untuk membuktikan kekristenan hanya 3-6 bulan. Sekarang untuk membuktikan kekristenan sampai mati. Ngerti ya? Kita harus setia. Dengerin, faithful. Dengerin. Setia itu perlu bukti. Jangan ngomong setia. Oh, aku setia loh. Wah, perlu bukti. Buktinya apa? Seumur hidup. Lewat apa? Kurikulumnya Tuhan. Apa nih? Roma 8 ayat 28. Jadi pas pulang nanti dipanggil pulang. Wah, betul-betul saudara. Ya, betul-betul. Saudara pulang ini nggak mengecewakan. Nggak deg-degan. Orang yang siap-siap.
Saya dulu termasuk mahasiswa yang siap. Jadi ujian itu paling nggak pernah takut. Nggak pernah takut. Nilaiku tinggi. IPK-ku tinggi. Jadi nggak pernah takut. Orang-orang lain ngerjakan skripsi itu 3 bulan, 6 bulan. Saya kerjakan serius. Saya kerjakan hanya 1 minggu dan selesai. Penelitiannya 500 halaman. Sudah tak kerjakan sebelumnya. Makanya kalau kita siap-siap. Orang nggak pernah takut, saudara. Mau 6 lah. Mau kedatangan Tuhan Yesus sekarang, mau kedatangan Tuhan Yesus ke depan. Nggak pernah takut. Selama hidup di dunia, bapak-bapak kerja yang benar. Nanti ya suatu ketika kalau diundang lagi, kita kasih tahu kata ibadah itu apa. Tapi kalau lihat caranya gini, saya tajem-tajem gini, kayak gak diundang meneh. Ya, oke. Kita doa ya. Kalau mau tanya boleh, kita doa. Tapi saya minta, ayo sama-sama dengan saya. Ayo sama-sama. Ya, ojo ketinggalan. Yang pernah kecewa sama gereja, mereka itu pakai salibnya penjahat. Gak usah dianggap. Ya, ikutin pengajaran yang benar. Ya, Pak Sony nggak nubuat. Aduh, nanti deh saya khotbah mengenai nubuat kapan. Orang Kristen yang benar itu nggak kejar-kejar yang macam-macam. Kejar hatinya Tuhan senang gitu. Hatinya Tuhan senang, yang penting Tuhan senang. Saya ini laki-laki, saya ini pria. Kadang-kala itu saya nggak mikiri diri saya. Saya mikiri istri sama anak-anak. Pokoknya mereka senang, saya senang. Ngelihat mereka makan apa yang saya belikan, mereka saya bawa oleh-oleh, saya sudah senang. Nah kita gitu juga. Ya, yang penting Tuhan senang. Udahlah. Sebentar, sungguhan. Sebentar. Paling kalau lihat dari layar gini, ya sudah ada yang urut-urut kacang lah dipanggil Tuhan. Ya, sudahlah gitu. Oh, jangan ngeri gitu toh. Ibu Sarma jangan ditutup kalau ketawa mulutnya. Tenang saja. Kenapa sih perempuan kalau ketawa itu mulut ditutup gitu? Takut giginya lari-lari gitu. Enggak tahu ya. Udah gini aja, biasa aja. Ngerti ya? Kita berdoa ya. Saya minta saudara rendah hati. Ya, kita mau berubah. Teman-teman di beberapa daerah, ayo. Ini saya tahu udah mungkin ada yang beda 2 jam. Ayo, semangat. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kesempatan malam ini ketika mereka dengar kebenaran. Ketika mereka belajar kebenaran. Hidup mereka diubah. Lahir baru itu proses seumur hidup. Ajar mereka Tuhan. Untuk bisa memenuhi kurikulum Tuhan. Jadi kudus. Berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk faithful. Terima kasih. Hamba yakin bahwa Roh Kudus akan menemani mereka. Mengingatkan mereka. Logos yang mereka dengar malam ini. Firman Tuhan yang mereka baca. Logos yang mereka baca. Satu ketika akan jadi firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Rema. Kalau mereka baca satu ketika mereka ngadepin masalah, Roh Kudus akan ngambil itu. Dikeluarkan dalam bentuk suara Tuhan. Tuntunan. Kami mengampuni orang yang bersalah. Kami mengampuni, kami minta ampun untuk kebodohan-kebodohan yang kami telah lakukan. Selamatkan kami. Selamatkan karakter kami. Kami mau, masing-masing orang yang dengar berita firman, kami sama-sama untuk berangkat ke surga. Titiknya adalah malam ini. Kami siapkan hati kami untuk memindahkan hati kami ke surga. Tiada yang kuharapkan. Tiada yang kuinginilah. Kami hanya berharap Tuhan dan kerajaan. Yang penting Tuhan senang. Kami pun akan senang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati faithful, berkati para pemimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Monggo yang mau tanya, silakan. Saya serahkan Bu Karolin. Ya silakan, kalau mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan kesempatan Mas Ian. Mungkin silakan. Kalau nggak ada, ya sudah. Tapi kalau mau tanya, monggo. Jangan tanya. Ini kayak anak-anak sekolah ya. Kalau ditanya, nunduk semua ini. Kenapa ya? Makanya di layar ini kelihatan. Ini beberapa. Waduh, ini ada yang namanya wah, ini saya seneng ya. Banyak keluarga-keluarga gitu ya. Iya, betul Pak. Banyak keluarga di tempat ini. Ada yang dari Bekasi. Ada yang dari juga
Jessica mau tanya. Ya, sebentar Pak, mungkin ada pertanyaan dari Bu Jessica. Silakan Bu Jessica. Silakan Bu Jessica. Ya. Pak Michael. Seperti tadi yang diceritakan Pak Michael kan kalau pagi mau berangkat berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran, Tuhan berikan saya apa gitu ya. Tetapi ternyata ada kejadian, Pak Michael nggak sabar kan, yang ibu ada pakai helm sepeda motor itu. Kita berdoa minta misalnya biasanya emosi atau apa gitu ya. Terus kita berdoa supaya nggak emosi, nggak apa gitu ya. Tapi kenyataan kita dicobain, kita emosi atau apa. Seharusnya kita berdoa gimana gitu. Berdoanya nggak ada pakai formula. Berdoa tidak pakai formula. Ini ada apa ini? Nah, berdoa tidak pakai formula. Ya nggak apa-apa. Berdoa tidak ada formula. Kalau saya katakan berdoa itu nggak ada formulanya. Formulanya ya paling doa Bapa Kami. Tuhan Yesus nggak pernah ngajar doa yang macam-macam ya. Nggak pernah doa macam-macamnya doa Bapa Kami. Ya sekarang gini, yang dicari bukan harus, yang dicari itu bukan ininya Bu, bukan formula doanya. Tapi yang dicari buat kita, yang kita harus berubah adalah karakter kita. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih aku sabar. Makanya ada yang berani nggak ngomong ini? Yang masih kurang apa ya Tuhan? Wah, seru itu. Itu hanya orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Gitu loh. Hanya dewasa. Sebentar, kali lagi. Anak-anak saudara masih terima ya? Terima rapot sisipan ya? Masih terima. Nah, kalau di situ kan kelihatan. Orang tua yang bijak pasti akan lihat. Ya, nih. Bahasa Inggrismu kok jeblok? Matematikamu kok kurang? Ini kalau kurang nggak naik loh kamu. Kan gitu kan? Yang anak-anak kuliah, loh, kamu ngambilnya sedikit. IP-mu rendah. Waduh, kamu nggak bisa 4 tahun. Kan gitu kan? Nah, sama. Kalau kita ngalami bentukan Tuhan, ya kalau kita gagal, apa yang terjadi? Remedi. Tahu remedi Bapak Ibu? Maksudnya benar. Ulang kembali, tanya sekarang. Aduh saudara, kita ini bertingkat. Makin lama makanya nggak mungkin dong anak SMP dapat tugas, dapat ujian anak kelas 1 SD, ya nggak mungkin. Pasti naik. Tetapi dengerin, Tuhan tidak, dengerin baik-baik ya, supaya tidak salah. Tuhan tidak bawa kita ke situasi yang membuat kita berdosa. Mengerti ya? Apa yang Tuhan izinkan itu terukur. Amin. Terukur. Orang tua di sini pernah nyuruh anakmu ngomong, nggak bisa. Coba entahlah. Coba tak. Mama tahu kamu bisa. Terus akhirnya bisa toh? Loh, ternyata bisa. Loh, Mama ngomong apa? Seringkali juga gitu. Jadi Roh Kudus itu, ini jawabannya Bu Jessica panjang. Roh Kudus itu kerjaannya bukan buat getar-getar. Saya karismatik loh saudara. Tapi saya menolak kalau Roh Kudus hanya buat getar-getar. Kalau saudara mau getar-getar ya jangan, nggak perlu Roh Kudus, cukup pegang kabel listrik. Pasti saudara getar. Betul. Mengerti ya? Jadi kalau Roh Kudus itu akan ngingetin kita. Nah, kamu jangan gini. Makanya orang yang baca firman itu baru bisa dituntun. Nah, kalau kamu nggak pernah baca firman, Bapak Ibu Saudara, makanya tanya, Tuhan bicara, nah di otak nggak ada isi firman, di hati nggak ada isi firman. Kita nih ibadah online. Banyak yang ngomong gini, aku rindu ibadah onsite. Aku rindu ibadah onsite. Lah piye toh? Pas ibadah onsite, kamu online. Di gereja online. Tangannya begini-begini. Sekarang ibadah online, pengen onsite. Makanya banyak dari antara kita offsite. Ngerti ya? Ngerti ya? Makanya itu saya pernah diteriaki di satu gereja. Pernah diteriaki. Gembalanya ngomong, saya enggak perlu pendeta pinter. Ngerti lah. Yang diundang sopo. Goblok-goblok.
Jemaatnya dikasih makanan goblok ya sudah. Wih, direkam loh, hati-hati. Ya, mengerti ya. Jadi percayalah Bu Jessica, lewati aja hidup. Satu ketika nanti pulang, waduh, seru banget nanti. Ya, kalau engkau bersiap, kadang-kadang kita, aduh saudara, Alkitab itu hanya 2 orang yang berani ngomong apa? Ikutlah teladan. Coba bayangin. Kalau saudara jadi faithful gini, pemimpin-pemimpin itu, gak usah ngomong banyak. Ikutin teladan. Luar biasa. Jangan ngomong deklarasi, ngomong apa, buat apa. Hidupmu berubah. Orang itu. Pas. Amin. Lanjut. Semangat. Saya izin minum. Terima kasih Pak Michael Sony. Mungkin karena keterbatasan waktu dari pihak kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kami boleh mengundang. Next berikutnya mungkin kami juga akan bisa mengundang Bapak kembali. Terima kasih sekali lagi Pak Sony. Saya kembalikan pada tim worship. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Fon. Ya. Silakan Bu Dineka. Ya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita sama-sama diberkati ya. Puji Tuhan, tadi happy dengarnya bakal diundang lagi ya Pak. Tapi sambal pedas gini nggak apa-apa ya? Kebetulan saya doyan pedas, Pak. Puji Tuhan. Mari saudara, kita naikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Saya katakan, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ya Tuhan. Aku mengasihi ya Tuhan Engkau. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan iman kami kepadamu Tuhan, bahwa kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu hari ini. Kami mau setia hari ini Tuhan dengan setiap apapun kurikulum yang Kau sudah berikan buat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan kesetiaan yang kami lakukan, kami boleh keluar lebih dari pemenang hari ini. Kami mau menjadi seorang Kristen yang berdampak bahkan berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memanggil bahkan memilih kami hari ini. Dan kami percaya, kami hidup karena kasih karunia-Mu. Dan kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Kami mau lahir baru Tuhan, lahir baru sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, setiap firman-Mu. Saat firman-Mu ditabur, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia di dalam kehidupan kami. Tapi biar firman itu boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi rema, bahkan kami taruh di lubuk hati kami yang paling dalam.
Berkati Bapak Pendeta Michael Sony Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, bahkan berkati keluarganya, berkati anak istrinya Tuhan. Apapun yang saat ini Bapak Michael Sony kerjakan Tuhan, semuanya Kau buat berhasil. Bahkan apapun setiap pelayanan yang dia kerjakan Tuhan, kami percaya nama-Mu ditinggikan, urapan-Mu ada pada Bapak Michael Sony. Berikan juga kesehatan buat Bapak Michael Sony ini. Dan Bapak Michael Sony juga beri Kau tambahkan kekuatan Tuhan saat dia berjalan bersama-Mu, menginjili setiap orang. Bahkan kami percaya dari setiap perkataannya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa boleh lahir baru di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya tidak ada satu kebetulan, tidak ada satu yang tidak mungkin, tidak ada satu kebetulan saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Bahkan kami tidak pernah, ada yang tidak pernah bertemu di tempat ini Tuhan secara fisik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang juga melindungi kami dari Makassar, Bekasi, bahkan Surabaya, Cibubur, Lampung, bahkan NTT Tuhan, Bali, Parepare, semua Tuhan, bahkan di Batam, bahkan Singapura, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, bahkan juga Hong Kong Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Tapi apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya kami akan melewati semuanya dengan kemenangan. Walaupun hari-hari ini Tuhan kami melihat segala sesuatunya itu tidak mungkin. Tapi kami percaya bersama-Mu kami akan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana besar atas Indonesia kami. Kami percaya Tuhan, kebangkitan rohani juga terjadi atas Indonesia. Banyak orang-orang Tuhan yang berbalik sungguh-sungguh dengan setiap jalan-jalan-Mu. Bahkan banyak orang-orang yang Tuhan hari ini juga boleh mengenal Engkau secara pribadi. Kami percaya Engkau tidak pernah Tuhan matamu teralih atas bangsa kami Indonesia. Hari ini juga kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah berulang tahun di bulan ini. Tuhan berkati, bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Kau juga berikan jawaban. Bahkan saat mereka berjalan dengan firman-Mu, ada kemenangan Tuhan. Berkati mereka hari ini yang belum punya anak Tuhan. Kami serahkan juga mereka di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Apapun yang Kau kerjakan, kami percaya semuanya tepat pada waktunya. Berkati saat ini setiap orang yang saat ini tergoncang dalam pekerjaannya, kami percaya Engkau campur tangan. Bahkan hari ini Kau yang memulihkan setiap pekerjaannya, keuangannya, dan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami, menadahkan wajah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mari saudara sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin.